saya masih merasa terkungkung. Dan itu membuat saya nggak pede justru Pak. Karena saya pikir, aduh, kayaknya kesana kon aja, kesana kon mengkok ya. Nah itu hujan deras. 10 jari hujan deras. 10 jari semuanya. Welcome to my channel. Sunda ngapak, Sunda ngapak. Ora bapak, ora ngapak, ora kepenak. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Bunda dan Zahwa mau ke acara Gathering Family Thalassemia Banyumas. Ini Zahwa minta naik bis, jadi kita dari rumah dianterin sama ayah ke Pendopo Sipanji Purwokerto untuk naik bis rombongan ke Baturaden. Padahal dari rumah ke Baturaden itu lebih deket ya daripada ke alun-alun dulu. Zahwa itu pengen naik bis. Ayo kita ikuti perjalanan kita kali ini. Selamat menonton. Dan ini kita udah sampai di Baturaden. Kita melewati hutan pinus dan loka wisata lainnya. Di sini udah banyak banget ya, selain Baturaden yang loka wisatanya, ke timur, ke arah timur tuh banyak banget. Boleh deh kalau ke Purwokerto, ke Baturaden, jalan-jalan ke sini, nggak akan rugi. Dan ini kita sudah sampai teman-teman. Ayo ikutin terus perjalanan kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Komen yang baik-baik ya. Aduh. Gempa. Dan setelah sampai kita antri registrasi karena orangnya banyak sekali. Kita registrasi ya biar tidak ada yang terlewat. Dan di sini Dede Awa nemu temen tuh. Namanya Salma, kayak Teteh Ama, namanya Salma. Dan sambil kita menunggu, ayo kita melihat pemandangan sekitar. Di sini apa ya? Ada sungai, sebenarnya bagus, cuma nggak kesana kita. Lagi nunggu tuh, sungainya bagus. Ada air terjun kecil, mini, bagus sebenarnya. Cuma mau kesana, aduh takut. Soalnya kita cuma berdua ya, di sekian banyak orang kita merasa hanya berdua. Karena nggak ada ayah gitu. Ayah. Oh, ini tahu. Setelah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibunda kita, Ibu Erna Sulistiawati Husen. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Paling karo ibu sing lagi paling mumet sebanyumas. Mikir kuwadra. Sehat Mama ya. Silakan Mama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kegiatan yang pertama, memberikan motivasi kepada penyandang dan orang tua agar selalu semangat menyongsong hari esok yang lebih baik. Saya melihat hari ini semuanya ceria. Saya melihat hari ini anak-anakku, Bapak Ibu semuanya bahagia. Untuk itu, setiap harinya, setiap saat saya menginginkan Bapak Ibu juga demikian. Ya, jangan pernah jenuh untuk transfusi, apalagi minum obat. Yang kedua, menumbuhkan kekompakan, baik antar komunitas YTI itu sendiri, kami, OPTI, para orang tua, juga
PPT. Fahmi Ilma. Maju. Riwahyuni, Fajar, dan untuk mewakili penerimaan atensi dari Sentra Satria Kemensos. Dan ini setelah memberikan sambutan, Ibu Erna Husen berbagi kehangatan dengan para teller ya. Di sini foto-foto dan aku video. Dikiranya foto, ternyata video ya. Maaf ya Bu, kena prank. Nggak ngeprank loh. Aku juga agak tertegun sejenak. Semangat katanya. Kegiatan ini membawa dampak yang positif, memberikan semangat kepada para teller dan juga Bapak Ibu semua. Terusnya, orang yang berhasil adalah orang yang tidak cari-cari alasan untuk tidak melakukan itu. Semakin kita cari-cari alasan, biasanya nih tujuan apapun akhirnya menjadi tercapai dengan bagus. Ada saja alasan untuk kemudian kita pada zona yang lebih nyaman dan seterusnya. Mengapa Mbak Dinar saya panggil ke depan? Mau dikasih uang? Oke. Karena untuk memiliki motivasi yang bagus, selain kita tidak cari alasan untuk menunda, tidak cari alasan untuk kemudian tidak melakukannya, ada poin penting, yaitu imajinasi. Imajinasi itu bagus banget untuk kita sampai pada tujuan kita, sampai pada impian kita. Jadi nggak apa-apa yang dapat honor saya, tapi yang ceramah Mbak Dina. Mbak Dina, impiannya Mbak Dina, dari kecil, ya, dari dulu itu apa ya Mbak Dina? Boleh curhat dong di sini? Curhat dong Om. Aduh curhat, apa ya? Harus flashback nih Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau jujurly, honestly gitu ya, kalau zaman orang-orang sekarang ya, anak-anak sekarang, dulu itu saya juga bingung. Saya juga waktu SMP, SMA itu saya belum punya arah Pak. Itu saya kayaknya wajar ya, karena maksudnya mesti pada ngerasakan kalau sebagai seorang teller kan kayak merasa banyak batasnya, iya nggak? Mau ngapain takut nggak bisa, mau jadi apa sekolah di mana yang jauh takut nggak bisa, belum lagi orang tua kadang khawatir, ya kan Bapak Ibu gini mau melepas anaknya berat nih untuk merantau gitu ya, berat banget. Sama bapak saya juga dulu seperti itu. Itu kan anaknya mampu pora gitu ya, caranya mau Banyumas gitu. Tapi pada waktu itu ketika waktu mungkin orang tua belum ngasih kepercayaan yang begitu besar terhadap saya waktu itu, saya masih merasa terkungkung. Dan itu membuat saya nggak pede justru Pak. Karena saya pikir, aduh, kayaknya kesana kon meko ya. Nah itu sih gimana gitu. Tapi ketika
lama-lama mungkin ketika Bapak sudah mulai banyak mencari informasi tentang talasemi, tentang apa yang harus yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan, itu pelan-pelan mulai melepas saya gitu ya. Jadi mulai ngasih kepercayaan dari SMA itu dan mulai waktu itu titik balik saya ingatnya itu waktu melepas saya kuliah, Bapak. Nah, melepas saya kuliah itu kan saya dari anak yang selalu ibaratnya mojok di kamar ya, mesti pada ngerasa gitu nggak sih? HP-an gitu. Ada yang relate nggak? HP-an terus mau pergi ke itu gimana lah? Terus akhirnya ketika saya diminta untuk maksudnya kuliah dan boleh ngekos, nah dari situ saya bertemu banyak orang, bertemu teman-teman, bertemu dosen, dan akhirnya mimpi saya perlahan-lahan mulai muncul. Apa itu mimpinya? Waktu itu mimpi saya belum jadi dosen guys sekarang. Ya. Waktu itu saya intinya pengen untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan yang elit, kayaknya cantik ya, kakak-kakak cantik itu ya, yang apa namanya yang pakai high heel terus rambutnya di blow gitu ya. Kayaknya itu tuh kayak cantik banget juga banyak gitu ya. Masih gitu. Tapi ketika di situ akhirnya kayaknya saya ada bakat pengen ngajar nih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dinar dong teman-teman semuanya. Jangan jauh dari saya ya. Nanti akan saya panggil lagi. Tepuk tangan Mbak Dinar, teman-teman semuanya. Semangat. Semangat. Jadi poin kedua kita pegang. Mimpi itu penting untuk kita mencapai tujuan kita. Paling sederhana adalah apa yang kita pikirkan itu yang kita peroleh. Saya ulang. Apa yang kita pikirkan itu yang kita peroleh. Jadi kalau di dalam pikiran kita, saya mau jadi guru, saya mau jadi guru, saya mau jadi guru, itu yang terus kemudian diimpikan, itulah kemudian kita meluncur ke sana pelan tapi pasti ada halangan ke sini tetap lagi dan seterusnya. Jadi mimpi itu penting Bapak Ibu semuanya, harapan itu penting. Ingat, orang yang kehilangan harapan bisa kehilangan segala-galanya. Bisa dikorek ya. Pertama, bagaimanakah kita nggak mencari-cari alasan untuk menunda, nggak ada cari alasan untuk kemudian tidak melakukan. Selanjutnya, yuk kita bangun impian. Ini sepertinya sudah pada mulai kepanasan. Asik banget ini. Kemudian setelah kita punya impian, yang harus kita lakukan adalah punya motivasi tinggi untuk jangan takut gagal. Tadi yang disampaikan sama Dinar keren banget. Awalnya dia ragu, awalnya dia khawatir, awalnya dia takut dan seterusnya. Tapi karena terus di dalam dirinya punya impian, maka ada segala macam daya, upaya. Terus kemudian impiannya semakin terwujud. Selanjutnya bergeser, bagaimanakah agar impian itu terwujud? Jangan pernah takut gagal. Karena kalau kita nggak mencoba, ya di sana nggak akan ada upaya apapun. Jangan pernah takut gagal. Karena selalu saja kan, kalau kita punya keyakinan bahwa saya bisa, di sana ada kemudahan. Apa yang kita mau, kita bisa. Kemudian ketika kita sudah ikhtiar bisa, ada Allah yang senantiasa menolong umatnya. Setuju? Nah sekarang teman-teman semuanya, bagaimana caranya agar kita senantiasa memiliki motivasi yang tinggi? Yuk, sekarang kita latihan meningkatkan kepercayaan diri kita nih dengan selalu memberikan apresiasi terhadap apapun yang diperoleh sama kita. Begitu teman-teman semuanya. Jadi dari capaian-capaian yang kita miliki, maka kita memiliki hak untuk mengapresiasi terhadap pencapaian kita. Keberhasilan kita ini penting untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Kalau percaya diri kita makin bagus, maka motivasi kita makin bagus. Penting Bapak Ibu semuanya untuk perhatikan penampilan. Clear ya? Dan di semuanya tadi, agar kita bisa semakin sukses, semakin memiliki motivasi tinggi, lakukan secara istiqomah. Lakukan dengan disiplin. Berjuta-juta kelahiran mereka melewati hari demi hari dalam baur trauma dan anugerah kuasa, sindroma yang disebut talasemi.
Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sunda Ngapak.